Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Dari Air Madidi ke Minahasa. Selamat pagi para pemirsa, hadir lagi bersama saya Diani Niseria dari Studio Stop Narkoba BNNP Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus nomor 3. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan membahas mengenai rehabilitasi gratis. Dan sudah hadir di sebelah kanan saya Ibu Aurora Liginaria, SPSI, selaku Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Sulawesi Utara. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga dia. Gimana kabar Ibu? Puji Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan, sehat, luar biasa. Ibu, terkait upaya P4GN yang terus digalakkan oleh BNNP Sulut, Iya, dan juga kampanye War on Drugs, Iya. ada rehabilitasi penyalahguna yang cukup disoroti ya Bu ya? Iya, benar sekali. Kalau boleh minta tolong dijelaskan pada para pemirsa, apakah itu yang disebut dengan rehabilitasi? Iya. Rehabilitasi itu sendiri adalah suatu rangkaian layanan yang kami berikan kepada para penyalahguna dan para pecandu narkoba untuk memulihkan mereka sehingga mereka bisa pulih, produktif, dan berfungsi sosial. Berarti ada 3 ya Bu ya, pulih, produktif, dan berfungsi sosial. Iya, benar sekali. Itu tujuan kami. Itu tujuannya. Untuk tahapan-tahapan seseorang itu direhabilitasi, apakah bisa minta tolong dijelaskan pada para pemirsa? Nah, untuk tahapan rehabilitasi adalah jika Anda sekalian misalnya sudah menjadi penyalahguna narkoba, Anda bisa melaporkan kepada kami di Klinik Pratama BNNP Sulawesi Utara yang berada di kantor BNN. Nah, setelah itu kami akan memberikan form untuk diisi oleh calon klien yang akan kami berikan pelayanan seperti itu. Nah, di situ mereka akan mengisi biodata mereka dan juga surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka siap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi. Oh, berarti mereka harus secara sukarela menyatakan kalau mereka siap direhabilitasi ya Bu ya? Iya, benar sekali. Karena program rehabilitasi ini memerlukan kerjasama antara kami konselor dan juga dari klien tersebut. Bahkan keluarganya juga sangat dibutuhkan untuk mendukung program rehabilitasi nantinya. Jadi untuk misalnya klien yang masih berusia usia sekolah, Di bawah umur ya? iya, di bawah umur, kami akan meminta orang tua mereka atau wali mereka nanti yang akan menandatangani surat permohonan untuk mereka menjalani layanan rehabilitasi. Seperti itu. Luar biasa ya Bu ya. Berarti kalau itu namanya penerimaan awal ya Bu ya? Iya, itu proses penerimaan awal kami. Kalau tahap selanjutnya Bu, setelah penerimaan awal yang dilakukan oleh klien, Nah, setelah mereka mengisi form itu, nanti kami akan melakukan yang namanya asesmen. Nah, asesmen itu sendiri adalah suatu proses di mana kami akan menggali atau menilai sudah sampai sejauh mana sih tingkat kecanduan atau tingkat pemakaian dari si calon klien ini. Apakah dia sudah masuk ke dalam masih tahap ringan, tahap sedang, atau sudah sampai kepada tahap berat atau sampai tahap kecanduan. oh berarti ada beberapa tahapan seorang pecandu itu dikategorikan ya Bu ya? Iya, Dari benar. ringan, sedang, dan yang terakhir bahaya. Ya, yang berat. Berat. Karena untuk treatmentnya nanti itu akan disesuaikan dengan tingkat keparahan dari si calon klien ini, seperti itu. Oh berarti akan disesuaikan dengan tingkatnya semana ya? Iya, benar. Oke, kalau setelah dilakukan penilaian tersebut, pengukuran tersebut oleh petugas rehabilitasi, setelah itu mereka akan mendapatkan treatment atau seperti apa Bu? Nah, output dari proses asesmen ini adalah kita bisa melihat kesimpulan bahwa oh si klien ini misalnya tahap penggunaannya tingkat sedang atau misalnya ringan. Nah, setelah kita mendapatkan kesimpulan itu, kita akan membuat namanya treatment plan. Apa saja yang akan kita berikan, apa yang kita berikan sesuai dengan kategori masalah yang ada dalam si calon klien ini. Nah, setelah kita berikan treatment plan itu, kita akan melaksanakan proses rehabilitasi sesuai dengan treatment plan itu secara bertahap. Sudah ada tahapannya dan secara berkala, seperti itu. Secara bertahap dan juga berkala ya Bu ya? Berarti setiap klien mempunyai treatment plan yang berbeda-beda pastinya ya Bu ya? Iya, yang ditekankan dari proses rehabilitasi adalah setiap individu itu memerlukan kebutuhan atau treatment yang berbeda-beda karena masalah pecandu itu juga bisa saja berbeda satu sama lain. Oke, berarti gara-gara berbeda itu ya Bu ya? Iya. Makanya treatment plan-nya berbeda-beda juga. Iya. Nah, kalau izin bertanya Ibu, untuk treatmentnya ada apa saja yang dilakukan oleh rehabilitasi kepada para pengguna? Jenis-jenisnya seperti itu? Nah, memang di treatment kami itu ada pendekatan-pendekatan. Misalnya kami memberikan konseling individu.
kepada si klien tersebut. Dan juga kami libatkan keluarga, kami berikan konseling keluarga. Berikut juga kami berikan konseling kelompok, di mana beberapa klien kami yang mungkin memiliki masalah yang sama, mereka bisa diberikan satu sesi konseling bersama, sehingga mereka bisa memberikan support dan motivasi satu sama lain antara mereka, sehingga mereka bisa berjuang bersama-sama seperti itu, sehingga mereka termotivasi terus untuk melaksanakan menjalani proses rehabilitasi itu. Berarti Bu, treatment ini tidak hanya bagi pengguna ya Bu ya, tapi juga melibatkan keluarganya, masyarakatnya di sekitar untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi ini. Iya, benar sekali. Karena yang seperti kita ketahui, masalah narkoba ini sudah merupakan masalah masif. Jadi proses rehabilitasi ini pun bukan serta-merta hanya mengandalkan BNNP saja. Pada proses rehabilitasi sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar atau signifikan dari si klien tersebut, seperti keluarganya, saudaranya, orang-orang di tempat tinggalnya, seperti itu. Karena kalau untuk klien rawat jalan sendiri, untuk sesinya pasti hanya 1 jam paling lama di kami. Kalau untuk pasien rawat jalan. Tapi untuk setelah mereka keluar dari klinik Pratama, mereka kembali ke rumah mereka, mereka akan menemui orang-orang di sekitar mereka, keluarga mereka. Oleh karena itu sangat dibutuhkan support dari orang-orang terdekat mereka, sehingga mereka bisa mempertahankan kepulihan mereka nantinya. Oke, berarti memang peran keluarga dan masyarakat penting sekali ya untuk rehabilitasi dari para penyalahguna. Terkait dengan yang tadi Ibu bicarakan, ada rawat jalan ya Bu ya, ada rawat inap mungkin. Ya. Bisa minta tolong dijelaskan pada para pemirsa apa itu rawat jalan dan rawat inap? Nah, untuk rawat jalan sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ada beberapa kategori tingkat keparahan seorang pengguna narkoba. Nah, untuk rawat jalan sendiri biasanya kami berikan kepada para klien yang memiliki tingkat keparahan rendah sampai dengan sedang. Nah, dan untuk rawat inap biasanya kami berikan kepada klien yang memiliki masalah sudah sampai tahap berat, seperti itu. Berarti beda-beda ya Bu ya? Iya, berbeda-beda. Dan untuk rawat jalan itu biasanya kami layani di Klinik Pratama BNNP Sulawesi Utara yang bergabung di kantor kita di sini. Nah, biasanya itu kami akan berikan sesi-sesi konseling yang akan kami jadwalkan sesuai dengan waktu yang bisa dilakukan oleh si klien tersebut, seperti itu. Dan untuk rawat inap sendiri adalah satu treatment atau satu layanan rehabilitasi yang diberikan, di mana mereka tinggal di suatu balai rehabilitasi sehingga mereka bisa menjalani proses rehabilitasi selama 3 bulan sampai 6 bulan, tergantung dengan tingkat keparahan mereka juga. Oke, itu jangka waktunya Bu ya 3 sampai 6 bulan. Iya. Terkait dengan rawat jalan, kalau rawat jalan mungkin bisa dilakukan di BNNP Sulawesi Utara. Iya, benar sekali. Kalau untuk rawat inapnya Ibu, nah itu bisa dilakukan di BNNP juga atau seperti apa? Nah, untuk rawat inap sendiri, memang di BNNP Sulawesi Utara pada bulan November tahun lalu sudah diresmikan lembaga rehabilitasi Ari Lasut namanya. Luar biasa ya, sudah diresmikan ya Bu ya? Diresmikan langsung oleh Kepala BNNRI. Luar biasa. Nah, tapi sayangnya untuk lembaga rehabilitasi Ari Lasut ini hanya melayani klien-klien yang merupakan masyarakat yang mendapatkan inkrah pengadilan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah masyarakat yang sudah masuk dalam tahap pengadilan dan mendapatkan putusan pengadilan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap. Nah, masyarakat seperti itulah yang bisa kami layani di lembaga rehabilitasi Ari Lasut. Jadi kalau untuk yang voluntary, iya, kalau untuk masyarakat yang voluntary atau yang sukarela melaporkan masalah penyalahgunaan narkobanya, itu memang belum bisa dilayani di lembaga rehabilitasi Ari Lasut karena sifatnya masih voluntary. Yang kami layani adalah yang compulsory seperti itu. berarti kalau bagi yang voluntary ya Bu ya, melaporkan diri secara sukarela, kalau dia memerlukan rawat inap berarti harus kemana Bu kalau nggak ada di kantor BNNP Sulawesi Utara? Nah, yang paling dekat untuk di Kota Manado untuk layanan lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN adalah di Makassar, yaitu Badoka, seperti itu. Nah, dan yang balai besarnya BNN itu ada di Lido ya, di Lido. Nah, selanjutnya pada saat seseorang misalnya perlu direhabilitasi rawat inap dan mereka bersedia untuk direhabilitasi di Badoka, misalnya paling dekat itu, kami akan memberikan pengantar ataupun ada juga berkas-berkas yang harus mereka isi sehingga mereka bisa membawa itu ke lembaga rehabilitasi BNN yang akan mereka tuju nantinya. Oh berarti akan seperti ada surat rekomendasi begitu ya Bu ya? Ya, rekomendasi ada beberapa dokumen
dokumen yang harus dilengkapi oleh si klien tersebut. Oke, luar biasa. Berarti terkait yang ada rawat jalan, ada rawat inap, dan berbagai treatment yang akan diberikan oleh petugas rehabilitasi kepada para klien. Apakah itu dipungut biaya, Bu? Atau saya mengeluarkan uang berapa ya untuk melakukan rehabilitasi tersebut? Nah, ini juga yang perlu ditekankan kepada masyarakat, yaitu setiap rangkaian layanan rehabilitasi yang diberikan adalah gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Jadi semuanya gratis. Berarti gratis, luar biasa sekali ya. Padahal yang saya tahu, Bu, rehabilitasi itu sangat mahal ya, Bu ya. Namun di BNP Sulawesi Utara ternyata gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Jadi, Ibu, terkait dengan hal-hal yang tadi Ibu sudah bicarakan, sudah diinformasikan kepada para pemirsa, ada nggak sih, Bu, hambatan-hambatan ketika para petugas rehabilitasi ingin menjangkau klien-klien yang berada di tepatnya di Sulawesi Utara? Ya, memang ada beberapa masalah yang sering kami temui. Yang pertama adalah pastinya masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari rehabilitasi. Ternyata rehabilitasi itu sangat perlu loh, seperti itu. Banyak sekali masyarakat yang belum teredukasi mengenai apa sih pentingnya rehabilitasi. Itu juga membuat kami memiliki masalah dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kalau begitu hambatannya, apakah ada solusi-solusi yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi BNP Sulawesi Utara untuk menjangkau klien-klien yang masih belum tahu ini pentingnya apa sih rehabilitasi? Nah, itulah makanya kami sering mengedukasi masyarakat dengan memberikan sosialisasi keliling di lingkungan-lingkungan atau daerah yang dirasa rawan di Kota Manado ini, sehingga diharapkan mereka semakin paham dan teredukasi tentang pentingnya pelayanan program rehabilitasi ini kepada para penyalahguna maupun pecandu narkoba, seperti itu. Dan yang saya lihat di media sosial banyak sekali ya langkah-langkah yang dilakukan oleh rehabilitasi BNP Sulut menggunakan berbagai media yang dekat dengan banyak masyarakat ya, Bu ya, dan kekinian. Benar. Kami menggunakan beberapa media sosial yang marah dengan masyarakat untuk juga membantu masyarakat memahami pentingnya rehabilitasi ini. Oke, luar biasa sekali memang ya. Kalau hambatan selain tadi kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang rehabilitasi, apakah ada hambatan-hambatan lain yang ditemui oleh petugas rehabilitasi di lapangan? Nah, ini juga hambatan kami juga yang paling sering kami alami adalah masih adanya stigma-stigma dari masyarakat kepada pecandu narkoba ini. Stigma masyarakat yang selalu memandang negatif pengguna narkoba, di mana mereka memandang orang itu kalau sudah pakai narkoba tidak ada masa depannya lagi, seperti itu. Padahal di rehabilitasi sendiri kami membuka suatu peluang bahwa para pengguna itu bisa pulih, seperti itu, sehingga mereka bisa menjadi mandiri, menjadi individu yang lebih baik lagi nantinya. Jadi peran masyarakat sangat diharapkan untuk membantu kami menjalankan program rehabilitasi ini sehingga mereka bisa pulih kembali, seperti itu. Berarti memang dukungan masyarakat, keluarga juga penting sekali ya, Bu ya, untuk rehabilitasi ini. Iya, sangat penting, seperti itu. Berarti ada mobile counseling seperti itu ya, Bu ya? Iya, benar. Dan kami juga memfasilitasi karena masih ada banyaknya stigma masyarakat yang negatif terhadap mereka sehingga mereka malu untuk datang ke kantor BNP Sulut. Biasanya kami memberikan inovasi baru di mana kami para pengguna narkoba itu tidak harus lagi datang ke klinik Pratama BNP Sulut untuk melaporkan diri. Cukup untuk datang ke kelurahan di mana tempat mereka tinggal atau tempat mereka berdomisili, sehingga mereka bisa melaksanakan layanan rehabilitasi di situ. Kami dari bidang rehabilitasi telah melaksanakan kerjasama dengan beberapa daerah atau wilayah yang sudah dianggap rawan di daerah Kota Manado ini, sehingga mereka beberapa kelurahan sudah bersedia untuk memberikan fasilitas ruangan atau space untuk petugas kami melaksanakan layanan rehabilitasi, baik itu asesmen maupun konseling individu ataupun rawat jalan lainnya. Memang luar biasa sekali ya program-program dari rehabilitasi BNP Sulawesi Utara. Iya, benar. Dengan begitu juga mereka jadi meringankan masalah mereka, mungkin masalah jaraknya atau ongkosnya. Jadi kami sudah akan turun langsung ke lapangan. Jadi petugas rehabilitasi terjun langsung ya? Iya. Berarti kalau udah terjun langsung, ada pesan-pesan terakhir nggak, Bu, yang bisa disampaikan kepada para pemirsa terkait dengan rehabilitasi itu? Nah, untuk masyarakat yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba, jangan ragu dan takut untuk melaporkan diri untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Tidak ada kata terlambat, semuanya pasti akan bisa menjadi lebih baik. Dan untuk masyarakat, tolong kerjasama dengan kami
sehingga setiap keluarga atau orang di sekitar kita bisa pulih dari penyalahgunaan narkoba. Terus bergandengan tangan. Ibu, terima kasih banyak atas pemaparan dan waktunya sudah hadir bersama kami di Studio Stop Narkoba. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Pada para pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan tayangan Torang di Studio Stop Narkoba BNP Sulawesi Utara. Mari kita terus bergandengan tangan untuk menciptakan Sulawesi Utara bersih dari narkoba dan terus menyatakan perang terhadap narkoba. Stop narkoba, say no to drugs, dan war on drugs.